Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk masuk e-raport, silakan Bapak Ibu masuk ke link yang sudah diberikan di grup kurikulum, di grup info, yaitu Sabtu 85.203.118.204.28154. Setelah masuk ke link tersebut, nah ini adalah tampilan e-raport untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran. Pertama, yang Bapak Ibu lakukan adalah mengklik tombol, memastikan bahwa di beranda ada mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar beserta rombel, juga wali kelas dan jumlah peserta didik. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya masuk ke referensi. Untuk Bapak Ibu yang mengajar pada kurikulum Merdeka, silakan Bapak Ibu mengklik capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran, Bapak Ibu klik dulu filter tingkat di kelas Bapak Ibu mengajar. Kemudian rombel akuntansi 1 misal. Kemudian pilih mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, bila sudah, silakan Bapak Ibu cek untuk memastikan Bapak Ibu mengajar seperti saya mengajar di komputer akuntansi. Bapak Ibu cek bahwa capaian pembelajarannya sudah ada di aplikasi komputer akuntansi dan sudah aktif. Bila sudah pasti, silakan Bapak Ibu masuk langsung ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran, sama Bapak Ibu filter dulu di tingkat kelas Bapak Ibu mengajar. Kemudian ke rombel. Kemudian ke mata pelajaran. Bila sudah sampai pada mata pelajaran, Bapak Ibu akan memasukkan tujuan pembelajaran. Bila tujuan pembelajaran belum masuk pada aplikasi e-raport, maka Bapak Ibu melakukannya dengan cara tambah data. Kemudian pilih tingkat, kemudian kelas 11, kemudian pilih rombongan belajar, akuntansi 1 misalnya, kemudian Bapak Ibu pilih mata pelajaran, kemudian Bapak Ibu pilih capaian pembelajaran di pelajaran yang Bapak Ibu itu ajar. Misalnya contohnya di sini saya mengajar di elemen komputer akuntansi, maka saya pilih peserta didik mampu mengoperasikan program komputer akuntansi untuk mendukung pekerjaannya. Kalau sudah, untuk memasukkan tujuan pembelajaran, Bapak unduh terlebih dahulu, Bapak Ibu unduh terlebih dahulu template tujuan pembelajaran. Setelah diunduh, Bapak Ibu buka template, kemudian Bapak Ibu isi sesuai dengan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Apabila sudah diisi, maka silakan Bapak Ibu upload template tersebut ke dalam aplikasi. Karena saya sudah upload, maka saya tidak upload ulang. Apabila sudah diupload, maka tinggal Bapak Ibu simpan. Pastikan itu tersimpan. Nah, di sini sudah ada data di tujuan pembelajaran. Kemudian, Bapak Ibu tambahkan di bobot penilaian. Bobot penilaian sesuai kesepakatan, kita masukkan di bobot 70 dan 30. Kemudian Bapak Ibu simpan. Selanjutnya, kita akan masukkan nilai akademik. Oh ya, sebelum ke nilai akademik, apabila Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, maka tujuan pembelajaran tidak perlu Bapak Ibu ulang kembali. Hanya Bapak Ibu perlu mapping. Mappingnya seperti ini. Kita klik tujuan pembelajaran. Kemudian kita cari salah satu tujuan pembelajaran yang kita ajar lebih dari satu kelas. Misalnya, mengenti transaksi penjualan jasa, transaksi pelunasan piutang jasa, kemudian pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Klik aksi.
klik mapping rombel. Nah, di sini untuk TP melakukan entry transaksi perusahaan jasa, penjualan jasa, kemudian transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur, itu baru saya mapping untuk 11 akuntansi 1. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di kelas 11, kemudian Bapak Ibu tambahkan untuk rombel di kelas berikutnya. 11 akuntansi 2. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, ini tujuan pembelajaran sudah berhasil di mapping. Artinya, untuk tujuan pembelajaran yang melakukan entry transaksi penjualan jasa, transaksi pelunasan piutang jasa itu sudah untuk kelas 11 AKL 1 dan 11 AKL 2. Kemudian bila masih ada satu kelas lagi Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu tinggal masukkan kembali kelas 11. Kemudian Bapak Ibu masukkan rombelnya 11 layanan perbankan 1 seperti ini. Bapak Ibu tinggal simpan. Nah, bila terjadi kegagalan seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengulang-ulang lagi kembali untuk di kelas layanan perbankan yang belum masuk dalam mapping. Bapak Ibu ulang lagi nanti 11, kemudian 11 layanan perbankan. Kemudian simpan. Tetap gagal. Atau kita coba dengan cara hapus dulu yang akuntansi 2. Kemudian kita mapping ulang. Kelas 11. Kemudian kita mapping sekalian akuntansi 2 ditambah dengan layanan perbankan 1. Simpan. Nah, berhasil. Masuk untuk satu kelas akuntansi 2. Layanan perbankannya belum masuk. Ini bisa Bapak Ibu ulang nanti. Nah, sini akan tertulis bahwa tujuan pembelajaran yang menginstal program komputer akuntansi dan mengentry transaksi penjualan itu sudah masuk untuk 2 rombel. Begitu juga untuk tujuan pembelajaran yang lain. Bapak Ibu bisa setting untuk beberapa rombel dalam satu tujuan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Kemudian, setelah Bapak Ibu melakukan mapping pada tujuan pembelajaran untuk beberapa kelas, beberapa rombel, Bapak Ibu masuk ke nilai akademik. Pada nilai akademik, Bapak Ibu klik assessment sumatif. Kemudian pilih tingkat, kelas 11. Pilih jenis rombongan belajar, reguler. Kemudian pilih rombongan belajar yang akan dimasukkan nilainya 11 akuntansi 1, seperti ini. Pilih mata pelajaran, komputer akuntansi. Pilih jenis assessment, lingkup materi. Pada assessment lingkup materi, Bapak Ibu juga unduh template sumatif lingkup materi. Seperti ini, kemudian Bapak Ibu buka template-nya. Bapak Ibu masukkan nilai untuk sumatif lingkup materi sesuai dengan TP yang Bapak Ibu ajarkan di semester Gazal. Ini Bapak Ibu tinggal masukkan nilai. Bila Bapak Ibu di awal telah masukkan 10 TP untuk 1 tahun, kemudian di semester Gazal hanya mengajarkan 5 TP, maka yang ada nilai adalah yang 5 TP. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah dimasukkan nilainya, kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan template tadi, Bapak Ibu upload template tadi di aplikasi. Nah, apabila sudah terupload, maka nilainya akan masuk di sini. Itu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa untuk disimpan.
Jangan lupa Bapak Ibu simpan. Apabila sudah disimpan dan penilaian sudah masuk, tugas Bapak Ibu adalah mengklik nilai akhir. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah memasukkan nilai sumatif akhir semester. Nah, untuk masukkan nilai sumatif akhir semester, sama Bapak Ibu mengunduh template sumatif akhir semester seperti tadi. Seperti template sumatif lingkup materi, Bapak Ibu juga mengunduh template sumatif akhir semester. Kemudian Bapak Ibu buka. Dan Bapak Ibu masukkan nilai tes dan non-tes. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan nilai tes dan nilai non-tes. Nah, ternyata akan sangat berpengaruh apabila yang kita masukkan hanya nilai tes. Karena dengan memasukkan hanya nilai tes, dengan hanya memasukkan nilai tes, maka penilaian seperti ini saya contohkan. Ini kita masuk 80, kemudian 90, kemudian kita simpan. Kita coba upload. Nah, ini akan langsung membagi 2. Jadi, tidak pas 80 di sini. Jadi, untuk harusnya kita masukkan juga nilai non-tes agar hasilnya nanti sesuai dengan yang seharusnya nilai anak itu di akhir semester itu 80 misalnya. Maka kita coba ulang. Di non-tes kita masukkan juga 80. Kemudian ini 90. Kita coba upload ulang. Kita coba upload ulang. Akhir semester. Nah, nilai anak tidak akan membagi 2 untuk nilai akhir sumatif akhir semester. Akan sesuai karena nilai sumatif akhir semester adalah nilai tambah antara non-tes dan tes kemudian dibagi 2. Jadi kalau kita hanya masukkan 1 nilai tes saja, maka dia akan tetap otomatis secara sistem bagi 2. Itu untuk penilaian sumatif yang di akhir semester Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah kita masukkan, kemudian jangan lupa kita simpan. Selanjutnya adalah kita melihat nilai akhir. Nilai akhir dari yang sudah kita masukkan. Kemudian reguler. Rombongan belajar akuntansi 1. Kemudian mata pelajaran komputer akuntansi. Bentuk penilaian, kita lihat saja langsung nilai akhir. Boleh kita langsung melihat nilai akhir. Nah, di nilai akhir, karena tadi saya tidak simpan, maka ini tidak muncul nilai akhirnya. Seharusnya kalau sudah saya simpan itu nilai akhirnya sudah masuk. Kita anggap ini sudah masuk. Ketika nilai akhir sudah masuk, maka tugas Bapak Ibu untuk memilih ketercapaian kompetensi. Jadi dari 10 kompetensi yang sudah saya masukkan, ada 5 yang saya input untuk semester Gazal. Kita mencentang dari 5 tujuan pembelajaran semester Gazal itu yang mana yang tercapai dan yang mana yang belum tercapai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 saya semester Gazal. Dari 5 ini saya akan centang yang pertama mungkin tercapai. Kemudian yang kedua kita tulis mungkin tidak tercapai. Seperti itu. Nah, kalau sudah 5-5-nya sudah kita centang, berarti yang ke-6, 7, sampai 10 tidak usah centang karena itu semester genap. Yang kelimanya sudah kita centang, maka kita klik juga sama, jangan lupa untuk klik simpan. Klik simpan. Tuh Bapak Ibu. Apabila langkah ini sudah Bapak Ibu
selesaikan, maka kita ke capaian kompetensi. Kelas 11, rombongan belajar reguler, kemudian akuntansi 1, kemudian mata pelajarannya komputer akuntansi sama seperti biasa. Maka di sini akan muncul nilai, kemudian tadi kita centang hanya di sini, kemudian yang tidak tercapainya pada perilaku konsumen seperti ini misalnya. Nah, maka dia akan muncul di capaian kompetensi akhir. Tuh, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah, jangan lupa juga disimpan di akhir untuk capaian kompetensi, kemudian simpan, nanti akan masuk. Jadi di sini di saya itu keluarnya seperti ini karena memang belum muncul, belum saya masukkan nilai secara keseluruhan. Mungkin itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 dan 11 kurikulum Merdeka, penilaian yang dilakukan adalah seperti yang sudah saya terangkan dari awal. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mengajar di kurikulum 13, caranya hampir sama untuk selanjutnya. Hanya bedanya, kalau Bapak Ibu yang mengajar di kurikulum 13, ketika mengklik referensi, yang Bapak Ibu klik adalah kompetensi dasar, bukan tujuan pembelajaran. Seperti ini kompetensi dasar. Kemudian Bapak Ibu pilih tingkat 12. Kemudian Bapak Ibu pilih rombel. Nah, karena saya tidak mengajar kelas 12, maka rombelnya tidak akan muncul pada saya. Saya coba untuk masuk di guru yang mengajar kelas 12. Contoh Ibu Herni Roma Lubis. Untuk yang mengajar di kelas 12, kita pilih referensi, kemudian kompetensi dasar, pilih tingkat 12, kemudian rombel PW 1 misalnya, kemudian mapel matematika umum. Nah, pastikan di sini kita aktifkan dahulu kalau memang belum aktif seperti yang di atas. Caranya mengklik aksi, kemudian aktifkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada yang sudah diaktifkan oleh Ibu Herni Roma, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Bila sudah selesai pada kompetensi dasar yang diaktifkan, tinggal Bapak Ibu masuk ke tujuan pembelajaran. Klik tujuan pembelajaran. Kemudian pilih tingkat 12. Pilih rombel PW1. Pilih mata pelajaran pilihan matematika umum. Nah, di sini baru ada satu tujuan pembelajaran yang dimasukkan oleh Ibu Herni Roma, yaitu mampu menentukan nilai limit fungsi aljabar. Misalnya, di kelas 12 ini, Bapak Ibu mengajar pada 2 kelas. Maka Bapak Ibu tinggal memapping tujuan pembelajaran ini untuk dijadikan 2 kelas. Kita klik, caranya klik aksi, mapping rombel, klik aksi, mapping rombel. Nah, ini sudah masuk untuk UPW 1. Kita tinggal nambahkan untuk UPW 2. 12 UPW 2. Rombel, masukkan untuk UPW 2. Nah, ini sudah berhasil. Artinya, kita tutup. Di sini akan tampil bahwa untuk matematika umum, yang tujuan pembelajaran mampu menentukan nilai limit fungsi aljabar itu akan ada di kelas 12 UPW 1 dan 12 UPW 2. Kita coba refresh, kita ke tujuan pembelajaran kembali. Di ajaran Bu Herni Roma, kemudian rombelnya UPW. Nah, ini sudah masuk di kelas
Kita lihat di tujuan pembelajaran ini sudah masuk untuk tujuan pembelajaran mampu menentukan limit fungsi aljabar itu untuk kelas 11 UPW 1 dan kelas 11 UPW 2. Jadi tinggal memapping di sini apabila satu tujuan pembelajaran sudah Bapak Ibu selesaikan. Untuk selanjutnya, untuk bobot penilaian, kemudian penilaian akademik, itu sama dengan yang kita lakukan pada kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa membantu Bapak Ibu, dan apabila dalam pengisian nilai masih terdapat kesulitan, silakan Bapak Ibu bisa saling sharing ataupun bisa nanti berkoordinasi dengan kami di bagian kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.